Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rasmi dengan nomor 2306052 mata kuliah statistika lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Alkon akan mempresentasikan bab 12 tentang teori pendugaan statistik. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang teori pendugaan statistik. Pendugaan dalam kehidupan sehari-hari juga tidak bisa dihindari karena semua orang melakukan pendugaan dalam hidupnya. Permasalahannya adalah bagaimana pendugaan tersebut mendekati kebenaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, statistika induktif mengembangkan teori pendugaan dan pengujian hipotesis. Teori pendugaan ialah satu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter populasi. Sedangkan pengujian hipotesis adalah proses untuk memutuskan apakah hasil dugaan tersebut diterima atau ditolak. Dalam kehidupan ekonomi, sosial, manajemen, keuangan, dan politik, pendugaan sangat penting karena digunakan sebagai dasar sebuah perencanaan. Saya juga memiliki beberapa contoh kasus tentang pendugaan dalam ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan mobil murah. Yang kedua adalah konsep ketahanan nasional yang juga mencakup unsur ketahanan pangan. Dan yang ketiga, SPIME yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, hasil survei mengenai tren industri pertambangan di Indonesia. Yang kelima, Bursa Efek Indonesia menerbitkan publikasi IDX Statistik 2013. Lanjut ke slide selanjutnya. Di bab ini kita akan mempelajari tentang bagian 3 statistik induktif. Yang pertama adalah metode dan distribusi sampling. Kedua, teori pendugaan statistik. Tiga, pengujian hipotesis sampel besar. Keempat, pengujian hipotesis sampel kecil. Kelima, analisis regresi dan koreksi linear. 6. Analisis regresi dan kolerasi ganda. 7. Konsep dasar persamaan simultan. 8. Pengertian teori dan penggunaan pendugaan. 9. Pendugaan titik parameter. 10. Pendugaan interval. 11. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. 11. Menyusun interval keyakinan. 12. Interval keyakinan rata-rata dan proporsi. 13. Interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. 14. Memilih ukuran sampel. Judul besar yang pertama adalah penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Pendugaan adalah seluruh proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter yang tidak diketahui. Suatu pendugaan titik atau point estimator adalah pendugaan yang terdiri atas satu nilai yang digunakan untuk menduga parameter. Sebagai contoh, presentasi yang menyatakan bahwa 62% masyarakat tidak tertarik untuk membeli mobil murah sama dengan 0,62 sebagai penduga dari P. Masyarakat tidak tertarik untuk membeli mobil murah. Nilai tukar rupiah pada triwulan 1 2014 rata-rata berada pada level 11.779 per US dollar atau X sebagai penduga dari alpha. Ingat bahwa P dan X adalah penduga. P dan alpha merupakan parameter populasi. Pendugaan titik ialah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. Penduga tunggal baik nilai tengah maupun standar deviasi merupakan fungsi dari nilai observasi atau data yang berasal dari sampel dengan n elemen unsur atau anggota. Penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi dapat dinyatakan sebagai berikut. X atau SD sama dengan F dalam kurung X1, X2,
titik xn, di mana x sama dengan 1 per n alpha x1 dan x sama dengan 1 per n dalam kurung x1 tambah x2 tambah titik tambah xn. Standar deviasinya adalah x2 sama dengan 1 per n kurang 1 alpha dalam kurung x1 dikurang x tutup kurung S2 sama dengan 1 per n kurang 1 dalam kurung x1 kurang x tutup kurung 2 ditambah buka kurung x2 kurang x tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan titik ditambah dalam kurung xn kurang x tutup kurung pangkat 2. Bisa kita perhatikan bahwa kurvanya seperti yang di bawah. Yang berikut adalah sifat-sifat penduga. Yang pertama, sebelum itu saya ingin menjelaskan penduga yang baik adalah penduga yang mendekati nilai parameter sebenarnya. Mungkin dari kita semua bertanya apa saja sih ciri-ciri dari penduga yang baik? Ciri-ciri penduga yang baik adalah tidak bias, efisien, dan konsisten. Yang pertama adalah penduga tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan atau extended value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan E dalam kurung X sama dengan bisa. Pada gambar berikut menunjukkan penduga bersifat tidak bias karena nilai harapan sama dengan nilai parameter. Sedangkan gambar B menunjukkan penduga yang bias dikarenakan harapan yang tidak sama dengan nilai parameter. Jadi, apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai parameter, maka dugaannya semakin baik. Sebagai contoh, dari 488 emiten yang melaporkan kinerjanya sebagai periode Januari-September 2013, diperoleh rata-rata laba sebesar 373 miliar rupiah. Pengambilan secara acak 5 sampel dari 30 sampel menghasilkan rata-rata laba masing-masing sebesar 773 miliar rupiah dan 186 miliar rupiah. Dengan demikian, rata-rata laba yang dihitung dari 30 sampel atau 186 miliar rupiah lebih tidak bias dibandingkan rata-rata laba emiten yang dihitung dari 5 sampel. Yang kedua adalah penduga efisien. Penduga yang efisien atau efficient estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil dalam bentuk X atau X, SX, pangkat 2 dari penduga-penduga lainnya. Kalau ada dua penduga yang tidak bias, misalkan X1 dan X2, di mana varian XX, pangkat 2 atau standar deviasi XX, dari X1 lebih kecil dari X2, maka dapat disimpulkan bahwa penduga X1 lebih baik dari penduga X2. Penduga dengan standar deviasi yang paling kecil adalah penduga yang efisien. Bisa kita lihat dari gambar berikut. Sebagai contoh, pada kasus laba emiten di atas, standar deviasi laba dari 5 sampel sebesar 909,38 miliar rupiah dan standar deviasi laba dari 30 sampel sebesar 68,82 rupiah. Dengan menggunakan rumus S 2 per X sama dengan S 2 per X bagi N, maka dapat dihitung varian masing-masing sampel, yakni 826,976 miliar rupiah untuk 5 sampel dan 4.736 rupiah untuk 30 sampel.
Ini dapat disimpulkan bahwa varian laba bersih dari 30 sampel lebih efisien dibandingkan dengan varian laba bersih dari 5 sampel. Yang ketiga adalah penduga konsisten. Penduga yang konsisten atau konsisten estimator adalah nilai dugaan X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Jadi ukuran sampel yang semakin besar cenderung memberikan penduga yang konsisten dibandingkan dengan ukuran sampel yang kecil. X merupakan penduga yang konsisten terhadap U karena apabila N mendekati N, maka U mendekati X. Dan apabila N mendekati N, maka X mendekati U. Sebagai contoh, pada kasus laba emiten sebelumnya, pengukuran rata-rata laba emiten dari 5 sampel, perusahaan menghasilkan rata-rata laba 773 miliar rupiah. Dengan 30 sampel, perusahaan dihasilkan rata-rata laba emiten sebesar 186 miliar rupiah. Dengan 200 sampel, perusahaan menghasilkan rata-rata laba sebesar 307,6 miliar rupiah. Dan dengan menggunakan seluruh perusahaan atau 448, rata-rata laba emiten sebesar U sama dengan 373 miliar rupiah. Fakta ini yang menunjukkan bahwa semakin besar sampel, biasanya penduga menjadi semakin konsisten. Bisa kita lihat di berupa terlihat jelas bahwa semakin kecil jumlah sampel, maka nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebelumnya. Misalnya dengan sampel N semakin kecil mempunyai nilai dugaan X2 dan relatif jauh dibandingkan dengan U sebenarnya. Apabila jumlah sampel diperbesar menjadi N sangat besar, maka nilai dugaan menjadi X1 dan menjadi dugaan yang lebih baik daripada X2. Apabila jumlah N ditambah menjadi N tak terhingga, maka distribusi sampel menjadi mengempis berupa garis lurus di atas parameter yang sebenarnya atau X dengan U. Inilah pembuktian bahwa semakin besar sampel, maka nilai penduga akan lebih konsisten. Kita masuk ke pendugaan interval. Pendugaan interval ialah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi semakin berada. Pendugaan interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya penuh 100%. Karena nilai tersebut didasarkan pada sampel yang merupakan bagian dari populasi. Suatu interval keyakinan atau confidence interval yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut batas bawah dan batas atas lebih memungkinkan bahwa satu parameter akan berada pada kisaran interval tersebut. Interval keyakinan untuk rata-rata populasi adalah interval yang memiliki probabilitas besar mengandung rata-rata hidup populasi. Bentuk umum interval keyakinan adalah sebagai berikut. S dikurang ZSX lebih kecil P lebih kecil S ditambah ZSX sama dengan C, di mana S merupakan statistik yang merupakan penduga parameter populasi, P merupakan parameter populasi yang tidak diketahui, SX merupakan faktor bagian distribusi sampel statistik, Z merupakan satu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z ini diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C merupakan probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. F dikurang ZSX merupakan nilai batas bawah keyakinan. S ditambah ZSX merupakan nilai batas atas keyakinan. Nilai C tersebut berada pada kisaran 0 sampai 1
Apabila nilainya mendekati 1, maka akan semakin baik interval keyakinannya. Misalkan nilai C sama dengan 0,95 atau interval keyakinan 95%, dapat diartikan bahwa sekitar 95% dari interval yang disusun akan mengandung parameter yang sama dengan yang ketiga. Apabila C sama dengan 0,99, berarti juga bahwa 99% dari interval yang disusun akan mengandung parameter sama dengan yang ketiga. Jadi, semakin besar interval keyakinan, maka akan semakin yakin bahwa nilai parameter akan sama dengan nilai dugaannya. Oleh sebab itu, apabila nilai C semakin rendah, maka keyakinan bahwa interval tersebut mengandung parameter yang sama dengan yang diduga juga semakin kecil. Apabila ditentukan probabilitas keyakinan C sama dengan 95%, berarti bahwa 95% interval yang disusun untuk rata-rata itu akan sama dengan parameter Q yang sedang diduga. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Berikut adalah gambar peta dari interval keyakinan 95% berhubung dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam kurang lebih 2,8 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah sama besar dengan 1,96 alpha X, dan untuk C sama dengan 0,99 untuk U sama C utama besar kecil 2,48 X. Luas kurva adalah 1 dan simetris, yaitu sisi kanan dan sisi kiri luasnya sama, yaitu 0,5. Nilai C merupakan 0,95. Apabila dibagi menjadi dua bagian simetris, maka terjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 dibagi 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah, kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C yang merupakan 0,99. Maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2 merupakan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z dengan 2,58 setelah nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P dalam kurung min 1,96 SX kecil dari U kecil dari positif 1,96 SX dengan 0,9. sedang untuk C sama dengan 0,9 adalah P untuk X kurang 2,8 SX kecil dari U kecil dari X tambah 2,8 SX sama dengan 0,9. Tolong. Untuk mengembangkan konsep selang interval, misalkan bahwa satu populasi yang terdiri atas 138 bank dan akan dipilih sebanyak 100 bank dan sebagai sampel untuk melihat kinerja perbankan.
Apabila diasumsikan bahwa nilai C sama dengan 0,95, maka diharapkan akan menemukan 95 dari 100 interval keyakinan akan mengandung rata-rata populasi dan sekitar 5% tidak. Dalam bentuk gambar dapat disajikan sebagai berikut. Pada gambar di atas, kita bisa melihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata X interval 95 dengan rata-rata X 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X96 sampai X100 atau 5% interval saja yang tidak dari statistik mengandung U. Jadi, interval keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik X mengandung nilai parameter aslinya, yaitu U, dan hanya 55% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Baik, kita masuk ke judul selanjutnya, yaitu kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N dibagi N lebih kecil dari 0,05 sama dengan SX sama dengan S dibagi akar N. Untuk populasi terbatas dan N dibagi N besar dari 0,05, SX sama dengan S dibagi akar N, akar besar N dikurang N dibagi N kurang 1. Di mana alpha merupakan standar deviasi populasi, SF merupakan standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, N kecil merupakan jumlah atau ukuran sampel, N besar merupakan jumlah atau ukuran populasi. Kita masuk ke slide selanjutnya, dan judul selanjutnya yaitu menyusun interval keyakinan. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya tentang rumus umum interval keyakinan, maka untuk interval keyakinan rata-rata dihitung dapat dirumuskan sebagai berikut. X plus minus ZA atau 2S atau akar N. Sedangkan untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar dalam kurung N kurang N atau N kurang 1. Nilai X merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Bisa kita cek di tabel berikut tingkat keyakinannya
ada 0,99, 0,98, 0,95, 0,90, 0,5, dan 0,80. Jika tingkat keyakinannya 0,99, C per 2-nya merupakan 0,4950, nilai terdekatnya merupakan 0,4951, dan nilai Z-nya merupakan 2,58. Jika tingkat keyakinannya 0,98, C per 2-nya merupakan 0,4900. Nilai terdekatnya merupakan 0,4901. Nilai Z-nya merupakan 2,33. 0,90. Jika tingkat keyakinannya 0,95, C per 2-nya merupakan 0,4750, nilai terdekatnya merupakan 0,4750, dan nilai Z-nya merupakan 1,96. Jika tingkat keyakinannya 0,90, C per 2-nya merupakan 0,4500, nilai terdekatnya merupakan 0,4505, dan nilai Z-nya merupakan 1,65. Jika tingkat keyakinannya 0,85, C per 2-nya merupakan 0,4250, nilai terdekatnya merupakan 0,4250, nilai Z-nya merupakan 1,44. 0,8. Jika tingkat keyakinannya 0,80, C per 2-nya merupakan 0,40, nilai terdekatnya merupakan 0,3097, nilai Z-nya merupakan 1,28. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N lebih besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. 1. Interval keyakinan 99% nilai sama dengan X ditambah plus minus 2,858 S dibagi akar N. Jika nilai interval keyakinan 98%, X plus minus 2,33 S dibagi akar N. Interval keyakinan 95%, X plus minus 1,96 S dibagi akar N. Interval keyakinan 90%, X plus minus 1,65 S dibagi akar N. Interval keyakinan 85%, X plus minus 1,44 S dibagi akar N. Interval keyakinan 95%, X plus minus 1,28 S dibagi akar N. Interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut. Bisa kita lihat di kurva berikut bahwa nilai parameter yang sebenarnya diharapkan akan terdapat pada interval 1 kurang alfa dengan batas bawah min Z alfa dibagi 2 dan batas atas Z alfa dibagi 2. Kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu interval keyakinan rata-rata dan proporsi. Skema proses interval keyakinan yaitu mulai identifikasi masalah, menentukan sampel dan nilai rata-rata, menentukan keyakinan, populasi tidak terbatas, dan populasi terbatas.
Distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Apabila distribusi sampling rata-rata mendekati normal dan standar deviasi populasi alfa diketahui, maka dapat dicari nilai standar error X rumus umum untuk interval keyakinan dan dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas X kurang Z alfa dibagi 2. Ya, bisa dibaca rumusnya. Di mana X merupakan rata-rata dari sampel, Z alfa dibagi 2 merupakan nilai Z dari tingkat kepercayaan alfa, U merupakan rata-rata populasi yang diduga, alfa X merupakan standar error atau kesalahan standar dari rata-rata dari sampel, Z merupakan tingkat keyakinan, alfa merupakan alfa sama dengan 1 kurang C. Distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Standar error untuk populasi tidak terbatas Sx sama dengan S dibagi akar N. Standar error untuk populasi yang terbatas adalah N dibagi N besar dari 0,05 merupakan X Sx sama dengan S dibagi akar N dikurang N dibagi N dikurang 1. Oleh standar error populasi alpha X diduga sama dengan Sx, maka variabel random tidak mengikuti distribusi normal. Variabel random mempunyai distribusi yang dinamakan dengan distribusi t-student. Distribusi t-student merupakan distribusi kontinu yang memiliki nilai rata-rata 0 dan berbentuk simetris. Distribusi t-student walaupun bukan suatu distribusi normal, apabila jumlah sampelnya semakin besar, maka akan mendekati distribusi normal. Seperti pada gambar di bawah ini, apabila sampel kecil, maka kurvanya cenderung datar. Apabila jumlah sampel meningkat, maka kurvanya lebih buncit. Dan apabila jumlah sampel mendekati 30, maka kurvanya akan kembali normal. Bisa kita lihat di kurva di bawah. Sebagaimana nilai Z, bagaimana mencari nilai T? Untuk mencari nilai T digunakan tabel nilai T. Pada kolom merupakan tingkat keyakinan, yaitu alfa yang diperoleh dari 1 kurang C, pada baris merupakan derajat bebas atau DR yang diperoleh dari N kurang 1. Perkembangan antara derajat bebas pada baris dan tingkat keyakinan pada kolom akan menghasilkan nilai T. Distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Kasus distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui merupakan perpaduan dari bagian A dan B di atas. Bila nilai standar deviasi dari populasi tidak diketahui, maka kita tidak yakin apabila populasi bersifat normal atau tidak. Berdasarkan pada dalil batas tengah dan pola distribusi tersebut, maka diketahui bahwa semakin banyak sampel atau mendekati 30, maka distribusi akan menjadi mendekati normal. Oleh sebab itu, walaupun standar deviasi tidak diketahui, apabila jumlah sampel di atas 30, maka dapat digunakan kedugaan bahwa distribusi data normal dengan standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Dapat diduga dari standar deviasi sampel, rumus umum perdugaan untuk distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui adalah sebagai berikut. Dalam kurung X dikurang T alfa dibagi 2 Sx besar dari U besar dari X ditambah T alfa dibagi 2 Sx, di mana X merupakan rata-rata di sampel, T alfa dibagi 2 merupakan nilai T dari tingkat kepercayaan alfa, U merupakan populasi yang diduga, Sx standar error kesalahan standar Z merupakan keyakinan, alfa merupakan perkembangan C. Selanjutnya adalah interval keyakinan selisih rata-rata dari provinsi.
Standar deviasi proposal sampel untuk populasi yang tidak terbatas SP sama dengan akar P 1 dikurang P dibagi per N dikurang 1 akar N dikurang N per N dikurang 1. Untuk populasi terbatas adalah SP akar P 1 dikurang P dibagi per N kurang 1. Untuk bentuk pendudukan proporsi untuk proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. Probabilitas P dikurang Z alfa per 2 SP lebih kecil dari P lebih kecil dari P tambah Z alfa per 2 SP. Ini sama seperti yang tadi. Kita lanjut ke judul selanjutnya, yaitu memilih ukuran sampel. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata probabilitas bisa dibaca rumusnya, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata ialah tingkat, dan apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel, yaitu bisa dilihat di sini, di mana alfa x1 dikurang x2 merupakan standar error selisih rata-rata populasi, Sx1 dikurang x2 merupakan standar error selisih rata-rata, Sx1 dikurang x1 standar deviasi sampel dari dua populasi, Nx1 dikurang n2 merupakan sampel satu populasi. Bisa dibaca probabilitasnya, bisa dilihat di mana standar error dari nilai proporsi adalah yang di bawah ini, di mana P1 dikurang P2 merupakan proporsi sampel dari dua populasi, SP1 dan SP1 merupakan standar error selisih proporsi dari dua populasi, N1 atau N2 adalah jumlah sampel setiap populasi. Lanjut ke selanjutnya, yaitu memilih ukuran sampel. Faktor ukuran sampel adalah faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama adalah tingkat keyakinan yang dipilih, yang kedua adalah kesalahan maksimum yang diperoleh, yang ketiga adalah variasi dari populasi. Jumlah sampel untuk menentukan rata-rata populasi adalah sebagai berikut. N sama dengan Z alfa dibagi 2 dikali alfa per kedua. Masih sudah terkadang dan disebutkan sebagaimana disebutkan sebagai berikut. Bisa baca. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel pada dalam dugaan populasi dapat ditentukan sebagai berikut. Sebagai catatan bahwa nilai P dan 1 dikurang P belum ditentukan karena belum ditentukan sampelnya. Hal ini merupakan tahap menentukan jumlah sampel. Oleh sebab itu harus diasumsikan nilai P atau proporsi populasi yang besarnya tertentu. Mengacu pada nilai P yang diasumsikan tersebut, maka pendudukan interval proporsi dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yang paling enggak salah. Untuk menduga-dugaan selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari presentasi yang saya ini. Yang pertama adalah dari pendugaan itu dibagi dua, A bagi pendugaan titik yang memposisikan nilai tunggal untuk menduga nilai populasi, dan B yang interval.
yaitu suatu interval di mana nilai parameter populasinya diharapkan berada. Kedua, penduduk yang baik merupakan sifat A tidak bias, nilai statistik sama dengan nilai parameter, B efisien, mempunyai standar deviasi yang kecil, dan C konsisten, yaitu semakin banyak sampel semakin mendekati nilai populasi. Tiga, faktor-faktor yang penting dalam menyusun interval keyakinan rata-rata hitung adalah A, jumlah pengamatan dalam sampel, B besarnya standar deviasi, dan C demikian dengan C di mana luas dengan satu Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika saya memiliki salah perkataan pada presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.